Halo, salam teman-teman. Kalau dengar nama Rasul Thomas, pastinya langsung pada kepikiran, ya dia murid Tuhan Yesus yang awalnya nggak percaya akan kebangkitan Yesus. Tetapi tahukah kamu bahwa Thomas ini pada akhirnya yang menginjil sampai ke India? Bahkan menurut seorang peneliti dari Jerman, Thomas kemungkinan pernah melakukan perjalanan ke Indonesia melalui jalur perdagangan India. Wih, keren banget ya. Berarti pernah disinggahin Indonesia nih sama salah satu rasul dari murid Yesus langsung. Nah, pantas banyak nama Thomas di Indonesia ya, Kak? Betul, makanya banyak nama Thomas. Thomas ini artis juga banyak itu Thomas. Nah, kali ini nih kita bakal kupas tuntas tentang Thomas dan bakal ditemenin langsung sama narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Kak Andre. Ya, shalom Kak Andre. Shalom semua. Iya, shalom. Nah, siap-siap buat kita tanya-tanya ya hari ini, Kak Andre. Oke, siap. Siap ya, oke. Pastinya pertanyaannya nggak jauh seputar tentang Thomas dan murid-murid Yesus. Nah, dan juga nanti kita akan ditemenin juga sama beberapa staf dari pemuda, dari PBI yang bakal ikutan ngobrol nih. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih tebak-tebakan dulu nih, tapi ke yang lain, bukan ke Kak Andre, dia pasti tahu. Saya mau kasih tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak nama lain dari Thomas? Sumber pembahasan kita nanti nih. Disuruh disebutkan bahwa nama lain dari Thomas adalah Thomas. Oh enggak, itu bahasa Inggris itu enggak. Ada yang jawab. Oke. Oh, siapa tuh? Oh, ada yang jawab ya. Nama lain dari Thomas adalah Didimus. Betul. Dari siapa ini? Kral ini siapa ya? Kral, ya. Kral itu ya, dari Kral. Kral mukanya yang mana saya nggak tahu. Ya. Tetangganya Thomas nih, pasti dia tetangganya Thomas. Dia tahu makanya. Bener ya, tetangganya Thomas. Ya, jadi nama lain dari Thomas atau nama sebutan atau nama apa mungkin kan dibilang ya. Nama nama sebutannya adalah Didimus ya. Bukan Didimus Mas Didi ya, beda lagi. Ini Didimus. Oke. Ya. Kita masuk ke pembahasan kita malam hari ini. Saya langsung mulai aja. Nah, sebelum kita fokus ke pertanyaan tentang topik kita hari ini tentang Thomas, murid Tuhan Yesus. Nah, yang kita ambil di Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Nah, saya penasaran nih ke Kak Andre nih, saya mau tanya dulu nih sebelum kita fokus ke sana. Saya tuh pengen tahu nih Kak Andre, gimana sih keadaan kondisi murid-murid Yesus tuh pada saat kebangkitan Yesus waktu itu ya. Jadi saya penasaran apakah bagaimana dengan perasaan mereka setelah mereka tahu Yesus mati terus bangkit, terus apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, apakah mereka terus langsung menyampaikan Injil gitu ke segala penjuru Israel atau kemana, atau apa yang mereka perbuat pada saat itu kan? Oke, thank you Kel. Jadi teman-teman kalau kita lihat baca di sumber utama kita Alkitab, ya sudah pasti murid-murid merasakan ketakutan, bingung apa yang harus dilakukannya. Nah, itu memang sangat manusiawi. Ya, sangat manusiawi karena merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Nah, saat itu murid-murid juga lupa akan setiap firman yang sudah diucapkan. Nah, itu kondisinya. Jadi memang takut, bingung, lupa, nggak tahu harus ngapain. Karena tercerai-berai saat Tuhan Yesus mati kan gitu. Jadi mereka dalam kondisi seperti itu kan. Jadi proses kematian Yesus pada saat itu benar-benar menggoncangkan iman banget mereka gitu ya Kak Andre ya. Walaupun sebelumnya Yesus sudah sampaikan bahwa dia bakal hidup loh, bakal bangkit loh 3 hari kemudian, tapi saking suasananya begitu mencekam, menakutkan gitu kan, tekanan di mana-mana, mereka sampai lupa gitu janji Tuhan pada saat itu ya Kak Andre. Betul ya. Iya. Jadi memang kondisi takutnya juga sama orang-orang Yahudi. Memang mereka dikejar sebagai pengikut Kristus gitu ya. Iya. Berarti kita bisa bayangin ya gimana
pada saat itu gitu, pada saat kejadian dari saat Yesus meninggal, mati gitu, disalib, mati, itu keadaannya bukan seperti yang kita rayakan saat ini, yang kita kalau merayakan Paskah atau Jumat Agung kita sukacita gitu karena kita telah dibus gitu ya. Tapi kalau pada saat itu ternyata kondisinya nggak sama dengan apa yang kita alami saat ini gitu ya, Andre. Ya. Oke. Berarti kita dapat gambaran nih teman-teman ya. Berarti pada saat itu kondisi murid-murid, terkhusus juga Thomas, pada saat itu mereka sangat takut, sangat ibaratnya mereka down gitu, ibaratnya mereka nggak bisa melakukan sesuatu yang positif dan benar gitu pada saat kejadian itu. Nah, buat teman-teman lain kalau ada pertanyaan boleh langsung sampein di chat atau boleh langsung sampaikan, nyalakan mic juga biar kita bisa dengar dan nanti dijawab langsung sama Kak Andre. Atau mungkin dari staff juga ada yang mau bertanya, mungkin boleh. Nah, kalau di chat nih sudah ada yang bertanya kenapa takutnya. Tadi sudah sempat dijawab ya, bahwa memang pada saat itu mereka juga takut pada orang-orang Yahudi dan juga kekaisaran Romawi. Selain itu, mereka juga takut karena sudah nggak ada pemimpin mereka yang digadang-gadang sebagai raja. Tuh, mungkin itu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut terus. Ya, karena harapan mereka juga pada saat itu mereka berharap bahwa Yesus itu menjadi raja atas bangsa Israel kan Andre ya waktu itu, ya raja dalam arti melepaskan mereka dari penjajahan Romawi gitu ya. Romawi, betul sekali. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Andre. Ya, kayaknya Thomas tuh durhaka. Ya, setelah Yudas karena nggak percaya. Kenapa Thomas bisa percaya lagi? Nah, sebenarnya Thomas nggak sedurhaka Yudas sih ya. Thomas itu ya waktu Tuhan ketemu Thomas juga Tuhan nggak bilang bahwa sikapnya salah. Beda saat Tuhan merespon sikapnya Petrus waktu Petrus bilang bahwa nggak bakal deh, Tuhan nggak bakal mati. Tuhan bilang iblis gitu, sampai ke Petrus sampai gitu, suatu batu sandungan begitu. Tapi ke Thomas kan enggak. Jadi kalau sikap Thomas sebenarnya sikap yang manusiawi. Itu dia punya sikap yang kritis. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya juga ya banyak tentang Thomas. Dia berkata bahwa Tuhan jalan ke sana, kata Tuhan kan aku ke sana, kamu pun juga bisa ke sana ke sorga. Kata Thomas, Tuhan kami nggak tahu jalannya. Nah, dia kritis banget tuh sampai akhirnya Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada lagi misalkan waktu Lazarus mati, meninggal, Thomas bilang, ayo kita ke sana, kita pergi, kita ikut mati bersama-sama dengan dia. Gitu. Jadi kelihatannya Thomas ini sikapnya kritis dan pengen tahu. Nah, bagaimana dia percaya lagi? Ya, saat dia sudah melihat benar bahwa Kristus hidup, dia bisa lihat dengan mata kepalanya sendiri. Wah, itu hal yang luar biasa, ya. Dan sebenarnya Thomas itu bukan tidak percaya pada Yesus ya, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Gitu. Harus dibedakan. Oke, lanjut ya. Berarti nggak salah ya Kak Andre punya apa yang Thomas lakukan saat itu menurut Kak Andre pribadi salah atau berarti nggak salah ya, atau sifat kritisnya itu gitu. Sifat kritisnya kalau secara manusiawi ya nggak salah. Dia pengen membuktikan bener gak nih, kalau kita tarik ke zaman kita nih, kita percaya Yesus Tuhan. Lalu ada yang bilang ada penampakan Yesus di sana. Nah, kita kan nggak serta-merta percaya. Kita harus kritisi.
Mana Yesus katanya menampakkan di tembok. Di Alkitab nggak pernah dibilang Yesus menampakkan di tembok atau di pohon. Nah kan kita harus kritis seperti itu gitu. Cuma, nah mungkin nanti poin-poin lanjutnya lah ya, hal-hal yang penting lainnya kita bahas. Lanjut lagi kayak. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan nih Kak Andre. Nah. Kalau menurut Kak Andre, reaksinya Tuhan Yesus gimana sih terhadap sikap Thomas pada saat itu? Apakah Tuhan marah? Tuhan marah nggak sih gitu? Iya, nah kalau reaksinya Thomas pada Tuhan ketika itu kita tahu Tuhan bilang gini, engkau baru percaya setelah melihat aku, berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Artinya itu tingkatannya udah naik lagi. Bukan lagi berpikir secara manusiawi, merasa secara manusiawi, tapi udah harus pakai iman. Apalagi mereka adalah murid-murid Yesus. Kalau marah sih saya rasa enggak. Cuma Tuhan Yesus ingin memberi satu tuntutan lebih kepada para murid bahwa sebenarnya udah harus pakai iman dong. Nggak bisa lagi kita pakai perasaan, pakai pikiran secara manusiawi gitu. Jadi marah sih enggak, cuma ada satu tuntutan orang Kristen supaya menggunakan iman. Gitu Kel. Oke, jadi kalau di ini apalagi mereka itu kan Thomas itu murid-murid, jadi harusnya tingkat kepercayaannya yang tadi Kandri bilang harusnya sudah meningkat gitu yang Tuhan mau sebenarnya ya. Sekali, jadi jangan sampai harus minta tanda lah atau apa gitu yang harusnya Tuhan udah janji terus dia sudah menyatakan ke banyak ini harusnya itu udah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dia itu Tuhan gitu, dia itu hidup gitu ya kan ya. Iya betul. Nggak sampai harus dicocokin tangannya gitu deh. betul. Iya. Oke. Silakan Andre, Bram. aku mau nanya nih, kan Thomas ragu nih akan ke pas kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kita juga sama dengan Thomas tentang keraguannya kita kepada kebangkitan Tuhan? Oke, terima kasih. Ini Bapak segala orang percaya yang bertanya nih ya, kebalikan dari Thomas yang nggak percaya, Abraham. Dan teman-teman begini, kenapa Thomas ragu? Itu yang pertama. Dan murid-murid juga lupa akan firman Tuhan. Thomas lupa akan firman Tuhan. Yang kedua, ketika itu Roh Kudus belum dicurahkan. Gitu kan ya. Nah, kalau kita sekarang, kita punya firman Tuhan yang bisa kita baca, kita imani, kita dengar. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, kan gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah tercurah, sudah ada di dalam kita. Itu yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi dua hal itu aja yang harus kita lakukan supaya kita nggak ragu, supaya kita tetap percaya ada firman Tuhan. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu udah dicurahkan. Jangan lupa akan firman Tuhan. Murid-murid lupa tuh Pak saat itu. Udah dibilang Yesus akan mati dan akan bangkit. Mereka lupakan firman Yesus. Lalu memang Roh Kudus belum dicurahkan. Kalau sekarang kita sudah punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran. Gitu Bram. Mau nanya lagi dong, Kak Andre? Iya boleh. Kalau tadi kan dibilang kan Thomas nggak percaya ya, emang maksudnya dia nggak percaya kalau nggak masukin tangannya ke nggak masukin jarinya ke lubang pakunya itu. Nah cuman kalau misalnya kayak kasus kayak Petrus gitu kan dia juga sebenarnya kehitung nggak percaya dong harusnya. Soalnya kan waktu si Maria pokoknya si cewek-cewek itu datang kan katanya Yesus bangkit gitu. Terus si Petrus kan langsung lari kan pengen ngecek ke kuburnya kira-kira. Berarti kalau misalnya kita lihat secara umum gitu ya, berarti itu sebenarnya sikap normal manusia juga lah kali ya. Maksudnya murid-murid aja kayak begitu gitu ya. Benar nggak? Bisa nggak? Benar. Makanya tadi pembukaan saya bahwa itu adalah sifat manusiawi.
di mana mereka saat itu bingung. Dan bukan hanya Thomas sebenarnya yang nggak percaya Yesus bangkit, tapi banyak murid-murid lain yang nggak percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid gitu. Nah, jadi tujuan Yesus menampakkan diri pun agar mereka percaya, karena Yesus tahu bahwa banyak dari mereka yang tidak percaya. Memang itu kan suatu yang ilahi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mungkin hanya Lazarus yang mereka lihat bangkit kembali, dan itu pun ada Yesus gitu, dan mereka lupa akan peristiwa-peristiwa itu gitu. Yud. Berarti kalau gue disambungin, sorry nih ya, jadi agak jauh nih ya ceritanya nih, cuman gue jadi ingat ini, misalnya kan ada tuh yang di firman Tuhan yang tentang benih yang ditabur. Benih yang ditabur di jalan, terus karena ketakutan dunia menghimpit bla 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 bla, itu akhirnya benihnya jadi nggak tumbuh kan. Nah, mungkin kalau dihubungin ke sehari-harinya kita juga kayak gitu kali ya. Kita udah sering dengar firman di gereja, terus karena kita ketakutan sana sini, akhirnya kita jadi lupa apa yang firman Tuhan bilang gitu kali ya. Betul, jadi ketakutan akhirnya membuat menutup firman Tuhan. Akhirnya kan kita tidak beriman gitu. Sip, thank you. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman Andre. Kalau Thomas tuh profesinya apa sih? Kalau Petrus kan nelayan, kalau Lukas tabib atau dokter gitu ya kalau nggak salah. Ya. Kalau Thomas itu apa? Kalau Matius kan pemungut cukai ya sebelumnya ya? Iya. Nah, itulah kita memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Kalau misalkan di Matius 10 ayat 3 misalkan, ada ke-12 rasul itu, yang pertama siapa, Filipus dan Bartolomeus, lalu Thomas dan Matius pemungut cukai. Nah, itu juga Matius siapa pemungut cukai atau Thomasnya juga pemungut cukai ya nggak tahu. Mungkin nanti kita sama-sama tanya ya kalau ketemu ya. Thomas dulu apa Thomas? Kalau di sini kan mungkin accounting kali kan teh. Accounting kayaknya ya. Temennya. karena dia detail banget ya. Atau politikus karena dia kritis. Iya. Ada buktinya di hitam di atas putih ya. Iya, harus dibuktiin kan. Harus dibuktinya mana? Saya mau lihat gitu. Mana nih laporannya? Bulan lalu belum masuk nih laporan. Aduh. Iya. Yang pasti kalau kita dapat bahwa karakternya Thomas ini kritisi ya kan. Maksudnya ya perlu juga sih kita miliki sikap kayak gitu bukan ya Andre, sebagai orang percaya juga harus. Ya, jadi selain kritis, Thomas ini juga vokal gitu. Vokal dalam artian dia berani ngomong. Dia berani ngomong, Tuhan kami nggak tahu jalan ke sana gitu. Dia rasional orangnya. Beda kalau sama Petrus yang reaktif. Lihat Yesus langsung nyebur gitu. Buka baju terus nyebur. Iya. Nggak mikir lagi ya. Langsung. Nggak mikir lagi. Gitu, reaktif banget. Kalau Thomas kan dia detail, kritis gitu. Nah, jadi begitu. Om Andre ini mau tanya nih. Ya. Pada akhirnya tuh Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu tuh sejauh apa sih maknanya? Oh, itu sejauh iman kita sebenarnya. Ini Elnisia, sejauh iman kita. Bahagia banget kalau kita hidup ini pakai iman. Kita nggak lihat nih nanti ke depannya kerjaan saya gimana. Lalu kita nggak lihat bagaimana keluarga kita nanti. Tapi kita percaya bahwa dalam Tuhan rancangannya damai sejahtera, rancangannya sukacita. Jadi kita bahagia. Itu sejauh iman kita sampai kita mati. Jadi memang dalam segala hal bahwa kita harus percaya tanpa kita ada bukti terlebih dahulu.
Maksudnya kita percaya bergantung pada Tuhan. Nah, jadi dalam hal itu kita harus percaya. Ya, tapi ini sekali lagi masalah iman kepada Tuhan ya, bukan masalah yang lain. Misalkan kita pakai duit orang, ya udah kita percaya aja nanti ada kok. Udah kita pakai ya akhirnya numpuk. Atau kita nyetir motor udah tanpa melihat, percaya aja pasti nyampe, merem deh tuh nabrak gitu. Jadi ini sejauh apa ya, sejauh iman kita kepada Tuhan gitu. Intinya kayak kalau kita sekarang kita belum pernah ngelihat Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus bangkit, kita nggak lihat, tapi tetap kita percaya gitu kan maksudnya ya. Betul. Ya, berarti hanya ininya lebih ke khusus buat iman aja ya, Kang, bukan ke hal-hal lain ya. Bukan ke hal maksudnya kayak tadi Kang Andre bilang, bukan kalau kita misalnya minjem duit nggak kita bayar, tenang nanti bakal ada yang bayarin gitu. Kita percaya kita nggak percaya Tuhan pasti bayarin gitu kan, nggak untuk hal-hal seperti itu kan, tapi hanya fokus ke keimanan kita aja ya pada Tuhan gitu ya. Ya, pada bahwa Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan mengatur hidup kita berjalan sesuai firman Tuhan gitu ya Kak. Iya, kadang ada banyak dari mungkin kita ya sebagai anak muda kadang masih suka menggeneralisasi firman sesuka hati kita gitu kan, Andre, kayak misalnya berilah maka kamu akan diberi gitu. Maksudnya kita beriman, yaudah kita kasih aja duit kita ke semua orang, tenang aja pasti bakal balik lagi gitu kayak investasi gitu. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu kan ya, Andre, kalau kita iniin ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari teman-teman nih, Andre. Ya. Pasti sebagian dari kita pernah dengar Injil Thomas gitu ya, mungkin dari sebagian, atau mungkin Andre udah pernah dengar juga pastilah. Nah, itu kenapa sih Injil Thomas itu nggak masuk ke dalam kanonisasi dalam Alkitab gitu? Mungkin Andre bisa jelaskan. Iya, Injil merupakan Injil Deuterokanonika atau kitab-kitab tersembunyi. Ini kitab yang dipercayai oleh orang Katolik sebagai firman Allah. Tapi kenapa itu tidak ada di Alkitab kita? Karena orang Protestan tidak menganggap itu sebagai firman Allah. Karena isinya mungkin berupa biografi Thomas atau kisah sejarah saja gitu, tidak langsung berkaitan pada pribadi Allah. Dan itu telah melalui sistem kanonisasi, akhirnya umat Protestan ya menganggap bahwa itu bukan firman Allah. Jadi gitu. Apakah itu sesat? Ya tidak juga, itu sebagai bahan referensi aja. Gitu, Kel. Ya, jadi balik lagi ke sertifikasi, kayaknya saya dengar kata-kata Deutero kanonnya. Betul. Ya, jadi itu bukan, ibaratnya kalau di kita sebagai Protestan bukan kitab yang utama gitu ya, kan, ya, itu hanya sejarah-sejarah gitu ya, atau itu ya bahasa ini. Bukan firman Allah. Yang kita percaya kan dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Nah, kalau ini kan bukan gitu. Tapi bukan sesuatu yang sesat juga gitu ya, kan, ya? Iya. Bahasanya. Iya, kan. Saya mau nanya nih, kan, Nah, ini lebih ke relate-nya sama kehidupan kita sekarang gitu ya, kan, ya. Betul kan, Thomas murid Yesus gitu, yang pada saat itu dia murid Yesus sendiri aja, waktu itu perlu bukti gitulah buat meyakini diri dia bahwa Yesus itu hidup gitu, Yesus itu bangkit gitu. Dia yang lihat langsung gitu. Perlu untuk melakukan hal seperti itu gitu, untuk meyakini bahwa diri dia percaya bahwa Yesus itu bangkit gitu. Nah, kalau kita saat ini nih, Kak Andre, gimana yang harus kita lakukan nih supaya kita
kita yang sekarang ini kan nggak, yang tadi ya Yuda pernah yang Yuda bilang juga tadi, bahwa kita tuh kan nggak ngelihat kan, kita nggak lihat secara langsung Yesus mati, terus Yesus bangkit. Nah, gimana nih kita yang saat ini yang tidak melihat, tidak melihat secara langsung, supaya kita bisa tetap setia, terus terlebih percaya gitu pada Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan gitu sebagai kita anak-anak muda gitu, supaya kita tetap bisa menjaga iman kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup gitu, Dia adalah Tuhan juru selamat kita gitu. Oke, Kel. Jadi memang kita tanpa firman kita tidak akan bisa percaya. Kita akan penuh dengan ketakutan. Tanpa hubungan persekutuan dengan Tuhan, kita pasti akan seperti Thomas dan murid-murid yang ketika itu bimbang dan ragu. Jadi pesannya untuk pemuda di masa sekarang, jangan biarkan kita lepas dari firman, gitu ya. Lalu terus belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Itu yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Percaya deh, kita nggak bisa ngitung apa yang kita ingini atau target kita dengan waktu kita. Tapi saat kita punya iman, maka kita akan berserah terhadap keinginan dan target kita sesuai waktunya Tuhan. Tuh. Jadi saat kita dalam kondisi pemuda, dalam usia muda ini, mungkin kita masih bergumul, banyak gejolak-gejolak di dalam diri, ya. Yang kita nggak tahu masa depan seperti apa. Cuma pegang firman Tuhan dan peka akan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Itu mungkin kuncinya, Kel. Kalau di Mazmur bilang, dengan apa seorang muda menjaga kelakuan yang bersih dengan firman gitu ya kan ya. Kalau nggak salah di apa tuh ayat berapa itu ya. Ya saya cuma ingat itunya doang sih, ayatnya saya nggak ingat. Mungkin ada yang ingat teman-teman. Jadi memang bukan nggak ada kata lain, kita memang harus terus baca firman, bangun hubungan dengan Tuhan, terus jaga hidup kita juga senantiasa terus dalam pimpinan Roh Kudus gitu ya Kante ya. Iya. Betul kan? Ya, jadi ya itu tuh teman-teman semua tuh. Jadi ya buat saya juga sih gitu, kadang kalau udah capek banget, kadang males gitu Kante. Kadang aduh udah banyak kerjaan di kantor gitu, pulang udah capek, udah larut, kadang tuh males banget bangun hubungan sama Tuhan. Tapi ya seringkali ya Roh Kudus sih ngingetin gitu, tapi kadang suka bablas dikit gitu kan. Akhirnya bangun-bangun pagi gitu kan. Ya itu mungkin pergumulan saya sih. Kalau teman-teman yang lain ya jadi itu itulah teman-teman. Roh menurut tapi daging lemah, ya. Gitu. Yang Tuhan bilang waktu Petrus ngantuk tidur. Iya. Oke, jadi nah sebelum kita tutup, mungkin dari Kanri bisa ambil kesimpulan untuk materi kita tentang Thomas hari ini, Kanri. Oke, thank you, Kel. Jadi teman-teman, sekali lagi Thomas ketika itu dalam kondisi takut, bingung. Tapi satu sisi Thomas ini adalah seorang yang kritis dan dia vokal. Nah, kalau sifat kritis dan vokal ini didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah miliki dan tuntunan Roh Kudus, maka ini akan jadi satu kekuatan yang luar biasa dalam diri kita untuk tetap percaya, bahkan memberikan dampak-dampak positif bagi sekitar kita. Ingat, kritis itu baik saat kritis itu bersifat yang membangun, ya. Kritis itu baik saat tidak menjatuhkan satu sama lain. Nah, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, maka pegang itu baik-baik, tetap dalam firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati teman-teman pemuda semua. Oke, terima kasih Kak Andre buat sharingnya, buat pembahasan kita menjadi narasumber untuk pembahasan kita tentang murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati juga Kak Andre. Tuhan pakai selalu dalam segala pelayanan keluarga, Tuhan kiranya terus pelihara. Terima kasih Kak Andre Sama-sama buat kesempatannya.